Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan selain Yakut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu staf sus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini. Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama tersebut ditetapkan KPK Kamis kemarin. Pertama, saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait penetapan tersangka Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, sudah ada rekan kami Putri Lestari yang saat ini berada di kantor KPK. Silakan laporannya, Putri. Ya baik Windy, Vena dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka atas kasus korupsi penentuan ibadah atau kuota ibadah haji di Kementerian Agama di tahun 2023 dan juga 2024, di mana memang penetapan tersangka ini sudah dilakukan pada hari Kamis pada 8 Januari 2026, di mana memang ada dua tersangka yang ditetapkan oleh KPK, yakni adalah dari mantan Menteri Agama, yakni bernama Yakut Khalil Qomas, dan juga staf khusus dari Yakut di era kementerian tersebut, yakni yang bernama Isfal Abidal Aziz atau sering disapa dengan Gus Alex, di mana memang dalam perkara dengan sangkaan dari kerugian keuangan negara atau dikenakan dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan baik Vena, Windy dan juga pemirsa, di mana dalam konstruksi perkara tersebut pemerintah Arab Saudi ini memberikan kuota sebesar 20.000 kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menutup antrian atau memperpendek antrian dari ibadah haji. Namun dari pemerintah Indonesia ini melakukan diskresi atau membaginya menjadi 50%, 10.000-nya diberikan kepada penyelenggara haji reguler dan 10.000-nya ini diberikan kepada penyelenggara haji khusus, di mana hal ini menyalahi dari pemerintah atau menyalahi dari undang-undang yang ada. Karena sebenarnya baik Vena, Windy dan juga pemirsa, pemerintah seharusnya membagi dengan persentase 92% kepada penyelenggara haji reguler dan 8% kepada penyelenggara haji khusus. Maka dari itu menyalahi adanya peraturan dan undang-undang yang ada dan membuat adanya kerugian kepada negara. Dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan masih mengkalkulasi adanya kerugian yang diterima dari negara atas perbuatan yang dilakukan dari tersangka yang ada, di mana nantinya dari penyidik KPK juga masih terus menyelidiki dan juga melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang ada, dan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi adanya aset recovery, di mana nantinya apabila sudah ada kalkulasi jumlah kerugian dari total kerugian yang ada, maka KPK akan melakukan upaya optimalisasi secara optimal. Kemudian baik Vena, Windy dan juga pemirsa, baik dari pemeriksaan Yakut sebagai tersangka di gedung KPK ini masih belum bisa diketahui. Kita masih akan terus menunggu bagaimana konfirmasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari gedung KPK Jakarta. Kembali kepada Anda, Windy, Vena di studio. Putri Lestari mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas.